Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Sesuai dengan keputusan Uskup Agung Medan tentang petunjuk praktis upaya pencegahan penularan COVID-19. Kepada yang terhormat, segenap umat Allah di Keuskupan Agung Medan. Salam damai Kristus dan selamat menjalani masa Prapaskah. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Rahim dalam menunaikan tugas dan panggilan kita masing-masing. Menindaklanjuti surat keputusan Keuskupan Agung Medan nomor 108-P-KA-Romawi 2-20 tanggal 17 Maret 2020 tentang surat anjuran teknis perihal coronavirus disease COVID-19 dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 serta mendengar pendapat Dewan Konsultan KAM, maka saya Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan, memutuskan untuk meniadakan semua kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan banyak orang mulai hari Sabtu 21 Maret sampai Sabtu 4 April 2020. Kegiatan gereja yang dimaksud ialah misa mingguan dan misa harian. Misa mingguan akan disiarkan online oleh Radio Maria. Latihan-latihan untuk Pekan Suci, kursus-kursus dan pembinaan umat, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lain, misa lingkungan, misa arwah, pembahasan poster APP dan jalan salib, ibadat tobat dan sakramen tobat di lingkungan. Mari kita semua saling mendukung dan saling meneguhkan dengan doa mohon perlindungan yang telah terlampir di bawah ini. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kepeduliannya. Kami haturkan limpah terima kasih. Tertanda tangan Monsinyur Cornelius Sipayung. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, jam 10 tepat kita akan mengikuti misa online dari Radio Maria Indonesia di frekuensi 104,2 dan juga streaming Radio Maria Indonesia, dan tidak lupa live streaming Medsos Keuskupan Agung Medan. Bagaimana caranya kita mengikuti? Yang pertama, mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Mandi, berpakaian dengan pantas. Tidak harus sangat formal. Lokasi mengikuti misa online harus di tempat yang pantas, seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Tentu jangan di atas kasur atau kamar mandi. Lokasinya yang pantas, sinyal wifi kuat di rumah, dan handphone. Ikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Jangan ditinggal-tinggal untuk urusan lain. Seperti kita mengikuti perayaan Ekaristi dan ibadat di gereja kita masing-masing. Ikutilah tayangan misa online sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu persiapan. Ikuti secara penuh. Berdoalah pribadi saat upacara penerimaan komuni. Ikut membuat tanda salib saat pembukaan dan berkat penutup. Ikutilah Ekaristi sambil duduk saja. Tidak perlu berdiri, berlutut, duduk, dan lain sebagainya. Baik sekali demi suasana sakral, setiap keluarga meletakkan salib dan satu lilin bernyala di atas meja bertaplak putih, dan itu diletakkan
di depan semua keluarga yang mengikuti misa online ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, perayaan Ekaristi pada Minggu Prapaskah keempat ini, jam 10 misa online ini dipimpin oleh Yang Mulia Uskup kita Monsinyur Cornelius Sipayung. Selamat mengikutinya. Tuhan memberkati.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar Radio Maria, Radio Karina, dan yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan streaming, saya mau menyapa Anda sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak terlalu khawatir, tetapi optimis. Dan hari ini memang sebenarnya hari Minggu sukacita. Sukacita, Minggu sukacita karena Allah melalui Yesus Kristus membuka mata orang buta untuk melihat. Kita mau melihat peristiwa COVID-19 ini dalam terang Allah, dalam logika dan kacamata Allah. Kita mau mencari kehendak Allah, melihat apa kehendak Allah lewat peristiwa yang barangkali membuat Anda cemas. Tapi saya mengajak kita jangan cemas. Kita optimis, karena kekuatan kejahatan dan penyakit apapun yang di dunia ini ada yang lebih kuat. Allah kita selalu lebih kuat. Dan Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah begitu mengasihi kita. Maka kita berpasrah kepada kasih Allah. Memulai Ekaristi ini saya sedikit terharu dan sedih. Mengapa? Barangkali dari antara saudara-saudari tinggal di rumah dalam kecemasan karena peristiwa ini. Dan saya membayangkan Anda duduk tidak ke gereja seperti biasa, seperti ada rasa yang hilang. Tapi barangkali hikmatnya harus kita tetap pegang. Tadi malam ada yang bertanya kepada saya, dan lewat juga grup, bagaimana dengan pengakuan dosa. Fransiskus, Paus, menjawabnya demikian. Berdoalah kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Secara pribadi, ungkapkan dosa-dosamu secara tulus dan benar kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah mengikuti perayaan Ekaristi, entah lewat Radio Maria, Radio Karina, dan streaming ini. Tetapi yang paling penting, kita tetap bisa bersyukur, memuliakan Allah dengan cara kita masing-masing. Di rumah, kita bisa langsung berjumpa dengan Allah di rumah kita. Entah itu dalam hal pengakuan dosa, entah itu dalam hal mendekatkan diri dengan Allah sebagai ganti perayaan Ekaristi. Barangkali tidak lebih dari setengah umat di Keuskupan Agung Medan ini yang bisa mengikuti ini. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa mengikuti, tetaplah berdoa kepada Allah. Kita memang tentukan 2 minggu untuk tidak ada perayaan Ekaristi, ibadat, dan pertemuan-pertemuan. Ini juga kesempatan bagi kita
untuk retret panjang. Retret panjang mendekatkan diri secara pribadi dengan keluarga inti di rumah, duduk bersama, berdoa dan berdoa. Barangkali Tuhan menghendaki tahun ini, masa prapaskah dan masa pasca, kita rayakan seperti itu. Kita ungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi dalam peristiwa seperti ini pun kita bisa optimis melihat hal baik yang direncanakan oleh Allah bagi kita. Penyakit memang tidak rencana Allah, tetapi dalam situasi seperti ini kita bisa melihat apa kehendak Allah. Sekali lagi melihat. Saudara-saudari, sering kita kurang melihat. Karena itu kita mohonkan bantuan Allah, bantuan Roh Kristus yang membuat orang buta melihat juga bekerja supaya kita melihat kebaikan Allah dan melihat hal baik yang harus kita lakukan dalam situasi sulit seperti ini. Karena itu meresali diri di hadapan Allah, mengakui bahwa kita berdosa agar pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, marilah sebentar berdoa di dalam hati. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Esa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu
Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang, berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuguh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semua tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan
kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa,
Ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi, membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari terkasih, pendengar Radio Maria, Radio Karina, dan yang mengikuti streaming ini lewat media. Kata kunci dari 3 bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini adalah melihat. Di sini ada beberapa suster KSSY ya, yang dalam karya kerasulan mereka, salah satu mereka memelihara atau mendampingi saudara-saudari yang tuna netra, yang secara fisik tidak bisa melihat. Melihat dalam Injil, kata melihat itu pertama diterangkan dalam diri Yesus. Ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia
melihat. Melihat apa? Melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Seringkali manusia lewat melihat entah itu tunanetra, tunarunggu, tunarumah, dan banyak tuna-tuna yang lain. Melihat tetapi tidak sungguh melihat. Melihat dan membiarkan saja. Tetapi Yesus yang dikatakan dalam Injil melihatnya dan tergerak hatinya, tergerak hati oleh belas kasih. Dan gerakan belas kasih yang ada dalam dirinya lah membuat dia bekerja. Meludah ke tanah, membuat lumpur dengan ludah itu, dan mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Yesus yang adalah putra Allah, Yesus yang adalah manifestasi penyataan diri Allah yang berbelas kasih yang datang ke dunia ini, melihat dengan mata hati dan tergerak hatinya oleh belas kasih, menyembuhkan orang yang buta. Allah yang hadir dalam diri Yesus adalah Allah yang membuka mata, yang menyanggupkan si buta menjadi melihat. Kemudian kata kedua dalam Injil bahwa si buta itu, sekarang aku dapat melihat. Sekarang aku dapat melihat. Setelah itu ada cerita tentang pertentangan antara orang Farisi yang memprotes, yang keberatan, yang menganggap orang yang melaksanakan, membuat mata orang buta menjadi melihat pada hari Sabat sebagai orang yang berdosa. Mereka itu orang-orang suci, pengurus bait Allah yang dianggap terhormat, tetapi mereka tidak bisa melihat. Dipertentangkan antara orang yang buta, yang dianggap oleh orang Yahudi pada masa itu sebagai orang berdosa. Karena itu sebenarnya pertanyaan yang menghantar cerita Injil ini adalah ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap orang buta ini? Dosa siapa sehingga dia tidak bisa melihat? Dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri? Itu sebenarnya sebelum perikop ini. Yesus mau menjawab itu. Orang mempertentangkan. Jadi orang yang buta untuk orang Yahudi dianggap sebagai orang yang berdosa. Entah akibat dosa orang tuanya atau akibat dosanya sendiri. Maka orang buta itu dianggap orang yang berdosa. Dianggap berdosa. Orang Farisi itu dianggap orang yang suci. Mereka tinggal di rumah di bait Allah. Mereka lah yang menerangkan sabda Allah, perintah-perintah Allah kepada manusia. Dianggap orang suci. Tetapi Injil mengatakan bahwa mereka tidak sanggup melihat. Kendati pun mereka dianggap orang suci, tetapi mata mereka buta. Justru orang yang dianggap berdosa tadi, orang buta itu sanggup melihat. Sekarang aku dapat melihat. Lewat dialog, lewat perbincangan orang Farisi dengan orang buta tadi, nampak bahwa mereka tak sanggup melihat. Tak sanggup melihat apa? Tak sanggup melihat Allah yang hadir dalam diri Yesus. Sementara orang buta itu tadi mengatakan, ketika ditanya oleh orang Farisi, dan menurut kamu, sesudah kamu disembuhkan, siapa dia menurut kamu? Karena menurut orang Farisi, Yesus itu orang berdosa. Karena melaksanakan bekerja pada hari Sabat. Tetapi menurut orang buta itu, dia tegas mengatakan, dia seorang nabi. Orang buta yang melihat itu, melihat apa? Melihat bahwa dalam diri Yesus ada sifat kenabian. Melihat dalam diri Yesus
nyata Allah yang berbelas kasih. Melihat dalam diri Yesus tindakan Allah. Sementara orang Farisi tidak sanggup melihat, buta, tunanetra terhadap apa? Terhadap karya Allah yang nyata, real dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, minggu ini sebenarnya minggu keempat, minggu gembira dalam masa Prapaskah ini. Bergembira karena apa? Bergembira karena Allah membuka mata, hati banyak orang untuk melihat Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Yesus Kristus sebagai tempat Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bergembira karena Allah peduli melihat kebutuhan kita manusia. Ini ditampilkan dalam Injil. Allah itu melihat yang di dalam hati, bukan melihat tampilan luar. Itu dikatakan dalam bacaan pertama. Dan untuk itu juga kita dalam bacaan kedua diminta menjadi terang. Terang itu yang menerangi. Mata yang baik pun tanpa adanya terang akan tak berfungsi. Tetapi terang membuat mata berfungsi. Hari Minggu keempat masa Prapaskah, masa yang menggembirakan karena kita disanggupkan untuk melihat. Saudara-saudari, ketika merenungkan Injil ini, saya teringat dengan motto saya yang dibuat di dalam lambang uskup. Deus meus et omnia. Deus meus et omnia itu adalah ungkapan seorang mistik, Santo Fransiskus dari Assisi, setelah dia melihat. Melihat apa? Melihat kasih Allah yang begitu besar dalam sejarah inkarnasi. Allah yang sebelumnya ada dalam kekekalan, Putra Allah yang ada dalam kekekalan, kini datang ke dunia, merendahkan diri, membuat dirinya menjadi manusia bahkan sebagai hamba, supaya manusia diselamatkan. Ketika Fransiskus mengungkapkan doa itu, Deus meus et omnia, yang ada dalam hatinya adalah ungkapan syukur kepada Allah karena dia sanggup melihat karya Allah yang begitu besar dalam peristiwa inkarnasi. Dalam peristiwa turunnya Putra Allah ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu yang dilihat oleh Santo Fransiskus. Deus meus et omnia, ini adalah ungkapan doa, pujian, syukur, dan sekaligus mohon pengampunan dari seorang kudus akan kebesaran Allah yang mau merendahkan diri dalam diri Yesus. Dia melihat itu, sehingga dia mengungkapkan Deus meus et omnia. Salah satu yang mendorong saya, membuat itu menjadi motto kegembalaan saya, yang barangkali akan memengaruhi seluruh program-program, visi dan misi di Keuskupan Agung Medan ini, adalah ini. Saya ingin membuka mata banyak orang akan kebaikan Allah. Dan inilah mimpi, inilah semangat membuka mata banyak orang. Artinya mengasah kepekaan spiritual dari umat Allah untuk yang akhirnya semakin peka melihat kebaikan Allah. Pertama, melihat Allah bekerja dalam diri Yesus. Seperti ungkapan orang buta yang sudah sembuh itu, dia seorang nabi. Supaya umat Allah semakin melihat dalam diri Yesus, Allah sungguh bekerja. Yang kedua, melihat
seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini, melihat campur tangan Allah, melihat peristiwa yang terjadi di dunia ini. Melihat campur tangan Allah. Bisa juga istilahnya, melihat peristiwa ini dalam terang iman. Maka inilah kesempatan juga membuka mata kita akan rencana Allah dalam peristiwa penyebaran virus ini. Saya merenungkan barangkali peristiwa ini secara khusus, misalnya 2 minggu kita tinggal di rumah. Nah, ini apa rencana Allah di sini? Saya coba renungkan bahwa Allah barangkali menghendaki supaya keluarga-keluarga yang selama ini jam 4 pagi, jam 5 sudah sibuk pergi ke tempat masing-masing untuk bekerja. Di kota-kota besar misalnya di Jakarta, di Medan, sudah minim perjumpaan keluarga inti, ibu, anak, ayah. Sedikit perjumpaan. Tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada sekolah. Dalam 2 minggu ini barangkali ibu dan bapak harus mengajari anak-anaknya di rumah. Sebelumnya orang tua buru-buru pagi-pagi, sarapan sangat buru-buru untuk pergi ke tempat bekerja, anak-anak untuk pergi ke sekolah, perjumpaan di rumah minim. Ini barangkali juga kesempatan bagi kita untuk tinggal di rumah bersama, menjalin kekerapan satu dengan yang lain. Kalau selama ini kita beribadat di gereja, di lingkungan, lupa beribadat di rumah, bahkan barangkali 2 pun tidak lagi, entah 2 makan, 2 sesudah makan, 2 sebelum tidur. Ini kesempatan lagi bagi kita untuk menata itu, berdoa bersama. Pemimpin liturgi yang utama dalam keluarga adalah Bapak. Kesempatan bagi setiap bapak dalam keluarga memimpin liturgi di rumah, memimpin doa di rumah, membacakan kitab suci kepada anak-anak di rumah, bahkan menerangkan kitab suci kepada anak-anak di rumah. Saya menghargai sehat, lebih menghargai ketika mempunyai pengalaman sakit. Dulu tidak terlalu bersyukur saya kepada Allah karena kesehatan. Saya anggap biasa-biasa saja. Tetapi setelah mengalami pernah sakit, setiap hari akhirnya saya kalau sehat mau lihat sama Tuhan. Terima kasih Allah karena kesehatan. Akhirnya setiap hari itu saya ungkapkan setelah pernah mengalami sakit. 2 minggu ini kita tidak ekaristi. Selama ini kita ekaristi. Ekaristi juga bisa menjadi rutinitas yang dijalankan ya sebagai kebiasaan rutin, menjalankan kebiasaan sehari-hari. Barangkali setelah 2 minggu beginilah rupanya kalau tidak ada ekaristi, penghargaan, penghayatan dan nilai ekaristi makin kita rindukan dan makin kita hayati sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Ini nilai barangkali yang bisa kita petik. Ini hal berharga yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Kendati pun sebenarnya bukan harus lewat peristiwa seperti ini kita harus mendapatkan hal yang positif seperti itu. Tapi barangkali inilah kehendak Tuhan. Atau mari kita masing-masing melihat kehendak Allah yang lebih mulia lagi, yang lebih baik lagi dari peristiwa ini. Saudara-saudari, Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli dengan kita. Allah yang berbelas kasih. Mazmur hari ini, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku dituntun ke sumber air yang segar. Allah yang kita imani lebih besar dari segala problem yang ada di dunia ini. Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli,
Allah yang ingin keselamatan semua orang. Lebih besar Allah yang kita imani ini daripada masalah yang ada ini. Maka berserahlah kepada Allah. Berdoa masa 2 minggu ini, masa penyebaran virus ini, masa juga untuk kita berdoa. Retret panjang, mencari kehendak Allah, membiarkan mata kita diperbaiki dan disembuhkan oleh Allah agar kita sanggup melihat hal baik yang dilaksanakan, yang dibuat oleh Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Maka masa 2 minggu ini, masa mengasah kepekaan spiritual kita akan campur tangan Allah, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dalam terang iman. Saudara-saudari, di mana saja Anda berada, terutama pendengar Radio Maria dan Radio Karina, marilah tetap berdoa kepada Allah agar apa yang barangkali kita khawatirkan dan cemaskan ini cepat berlalu. Satu hal lagi yang barangkali perlu kita kembangkan. Sebelum peristiwa virus ini, saya melihat dunia ini sepertinya kuat homo homini lupus, di mana manusia terlalu mementingkan diri sendiri, sibuk dengan urusan diri sendiri, individualisme, egoisme makin kuat. Entah itu secara politis, entah itu secara ekonomis, krisis, tuna moral, tuna etika, dan tuna-tuna lain yang kurang baik semakin kuat dalam diri manusia. Satu hal juga yang kuat adalah saling mendiskreditkan, membuli, mempersalahkan yang lain. Homo homini lupus. Sekarang kita diminta menjadi homo homini deus es. Menjadi dewa, menjadi malaikat bagi sesama kita. Bukan menjadi lupus serigala yang menerkam, tetapi menjadi saudara yang melindungi, saudara yang memerdekakan, saudara yang memampukan melihat, saudara yang menyelamatkan, saudara yang menolong, saudara yang prihatin, saudara yang berperi kemanusiaan. Inilah barangkali juga yang seharusnya kita buat, kita renungkan dan kita laksanakan lewat peristiwa ini. Negara Cina berhasil membangun peradaban kasih lewat peristiwa ini, di mana mereka saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, memberikan apa yang bisa diberi demi kesembuhan yang lain. Dan dari Cina, dokter-dokter dan tenaga medis dikirim ke Italia, ke luar negeri. Terbangun peradaban cinta lewat peristiwa ini. Di situ mereka melihat kehendak Allah, terbangun peradaban kasih. Kita juga ingin dan kita bercita-cita terbangun peradaban kasih, di mana kita saling menolong. Barangkali banyak orang yang begitu susah dengan keputusan pemerintah untuk tinggal di rumah. Coba kita bayangkan orang yang hidupnya barangkali pagi mencari makan untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana lagi ini? Gojek, GoFood, Gokar, perpasar pagi, susah. Inilah kesempatan kita untuk seperti Yesus melihat kebutuhan orang lain. Dan kalau bisa bekerja seperti Yesus untuk membuat orang buta itu menjadi melihat. Membuat orang yang kesusahan, orang yang tak makan lagi, orang yang menderita bisa
melanjutkan kehidupannya. Kalau itu kita buat, kita sudah seperti orang buta yang bisa melihat. Atau seperti Yesus yang melihat, bertindak untuk menyembuhkan. Saudara-saudari, di akhir Injil ini ada dikatakan begini, bahwa orang itu diusir oleh pengurus rumah ibadat dari rumah ibadat. Orang-orang Farisi yang adalah pengurus rumah ibadat mengusir orang buta yang mengakui, yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Tetapi Yesus sendiri, pemilik rumah ibadat, pemilik kehidupan, merangkulnya. Pengurus mengusir, tapi pemilik merangkulnya. Saudara-saudari, marilah membuka mata kita, mengasah kepekaan spiritual kita untuk melihat karya Allah. Dan terutama seperti Yesus membuka mata bagi orang yang berkekurangan selama masa yang menyulitkan ini. Membuka mata, kemudian bertindak untuk saling membantu dalam kesulitan. Semoga kita dikuatkan oleh Allah agar kita sanggup melihat peristiwa ini dalam terang iman dan membangun peradaban kasih sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita lewat bacaan-bacaan hari ini. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, melalui Kristus putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Marilah kita memanjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang sakit dan cacat mental. Semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup. Kami bersyukur atas umur yang Kau berikan pada Ibu Albina Ginting yang ke-84 genap hari ini. Semoga dia dapat menikmati hari tuanya, dan berikanlah juga kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, dan bagi semua keluarga diberikan rahmat dan berkat. Marilah kita mohon. Terkasih, marilah sebentar menyampaikan permohonan pribadi dan keluarga kita kepada Allah. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan 653. Sebab dari kemurahan-Mu kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dan itu kami laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan dengan hambamu yang hina ini, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih yang mengikuti Pernikahan ini dalam Radio Maria, Karina, dan live streaming, berdoalah dalam hati. Sampaikan kepada Tuhan apa yang ada dalam hati demi keselamatan kita, pribadi, keluarga, gereja, dan seluruh tanah air. Mari bersatu dengan Tuhan dalam doa dan keheningan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, yang melihat kebutuhan kami orang buta, dan bekerja supaya kami dapat melihat. Kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus, yang membukakan mata kami. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu. Kami pun sanggup melihat kebutuhan banyak orang dan bekerja membuat mereka juga sanggup melihat dan mengenal Engkau. Karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, kita mohonkan perlindungan Allah dalam peristiwa coronavirus disease ini. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sabda-Mu hari ini, dan kami datang ke hadapan-Mu untuk kebutuhan kami, agar Engkau melindungi kami melawan virus corona yang telah menelan banyak korban. Kami berdoa mohon rahmat-Mu untuk orang-orang yang bekerja giat untuk penanganan dampak virus tersebut. Pemerintah kami, para dokter, para relawan, bimbinglah tangan dan pikiran para ahli yang melayani para korban, agar mereka menemukan jalan dan menyembuhkan penyakit ini.
Kami berdoa bagi mereka yang berdampak virus corona, agar mereka disembuhkan dengan segera. Bagi mereka yang telah meninggal, agar Kau terima di sisi-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk bekerja demi kebaikan semua, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kami mohon ini melalui Tuhan kami Yesus Putra-Putra-Mu, yang hidup dan beraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, pertolongan semua orang Kristen. Santa Corona, Doakanlah kami, Santo Padre Pio. doakanlah kami. Amin. Saudara-saudari, di mana saja Anda berada, mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, di mana saja Anda berada, dengan ini Pranekaristi sudah selesai. Marilah pergi dan melanjutkan retret panjang kita, merenungkan kasih Allah dan mewartakan kasih Allah dalam hidup kita. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Maria dan juga yang mengikuti melalui streaming dan juga yang melalui YouTube Komsos, kami ucapkan banyak terima kasih, dan kita tadi sangat diangkat lagi seluruh semangat kita oleh khotbah uskup kita pada hari ini, dan semoga kita memang dengan tema Injil untuk bergembira dan dapat melihat, dan kita dapat melihat sesuatu rencana Allah yang jauh lebih tinggi lagi mengangkat kemanusiaan kita melalui coronavirus ini. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, atas usul uskup kita akan menyiarkan secara langsung misa 2 kali 1 hari. Jadi besok jam 6.30 itu pagi-pagi akan dibawakan oleh pastor-pastor Hayam Buruk, dan besok sore yaitu jam 6 akan dibawakan oleh pastor kita Vikjen, Pastor Mikael Manurung, dan kemudian nanti akan diatur oleh Pastor Pikep dengan siapapun untuk selalu ada di sini misa jam 6.30 pagi
dan jam 6 sore atau jam 18. Terima kasih. Semoga apa yang dikatakan uskup kita, retret panjang ini, kita semakin dekat dengan keluarga, anak-anak, suami dan istri, dan kita lebih bergembira lagi, lebih tegak lagi untuk memuji Tuhan. Sekian dan terima kasih.